Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahna Sabila Mevanisa dari Pendidikan Teknik Mesin UNS angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari kelas KMMI Basic Mechanic Heavy Equipment. Di sini saya akan mempresentasikan tentang basic elektrik ya. Nah, di mana pembahasan kali ini itu tentang induksi listrik. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika ada sebuah kawat atau penghantar yang dililitkan oleh kawat yang diarusi oleh listrik, itu akan mengalami induksi listrik atau terjadi medan magnet di sekitarnya. Nah, bila di sekitar kawat penghantar terjadi medan magnet yang kekuatannya berubah-ubah, maka akan timbul gaya gerak listrik di dalam kawat. Besarnya energi listrik yang terbangkit sebanding dengan 1. Kawatnya garis gaya magnet, 2. Kecepatan putar magnet atau kecepatan perubahan kekuatan garis gaya magnet, 3. Banyaknya gulungan kawat penghantar. Nah, ini yang mempengaruhi besar energi listrik akibat gaya magnet tadi. Nah, selanjutnya itu adalah aplikasi induksi listrik pada generator arus searah atau DC. Nah, mungkin dengan adanya grafik ini kita masih bingung ya bagaimana caranya. Untuk lebih mudahnya mungkin bisa kita sambil melihat video yang ada. Nah, ketika di sini itu diibaratkan bahwa ada magnet ya, magnet utara, kutub utara dan kutub selatan, dimana seperti yang kita ketahui arah medan magnetnya itu dari utara ke selatan ya. Nah, di sini itu ada beberapa komponen selain magnet ini, ada juga brush atau sikat ini, terus juga ada kawat. Ibarat kata ini adalah coilnya gitu ya. Terus nanti ada kabel yang terhubung kabel. Nah, di sini tuh bisa ada galvano sebagai penunjuk kekuatan arus atau bisa juga pakai lampu. Nah, di sini cuma seperti ini. Ketika kawat itu menyentuh sikat ini atau brush ini, nah ini baru akan dapat terjadi arus listrik. Jadi arus listriknya itu yang mana? Arus listriknya itu yang biru-biru ini. DC generator work. Firstly, we don't want that current. Ketika ini bisa menggunakan kaidah dari tangan kanan juga ya. Nah, misalnya yang jempol itu kan sebagai penunjuk arah gayanya, yang jari telunjuk itu sebagai penunjuk arah medan magnetnya, terus yang jari tengah itu sebagai arah penunjuk arus listriknya. Nah, ketika arah medan magnetnya itu ke kanan, dari kiri ke kanan, berarti kurang lebih seperti ini. Gayanya ke bawah dan arah arus listriknya itu ya mengitari ini ke sini kan, ke arah saya. Nah, gitu. Jadi bisa pakai kaidah tangan kanan juga. Direction to change. We want it to remain the same at all times. Let's say in this direction. So, how do we do that? Now to make sure that the current direction. Nah, arah arus listrik itu akan baru bisa terjadi ketika kawat ini tuh menyentuh brushnya atau sikatnya ini. Jadi ketika dia tidak menyentuh, otomatis itu akan jadi nol atau tidak ada arus listrik. What we require is that these brushes constantly keep changing contacts between these wires for each half of rotation. So if the current flows in this way, in this position, this brush must be connected to this wire. Nah, ini dijelaskan lagi ya, bahwa kawatnya itu benar-benar harus menyentuh. Mungkin bisa dipercepat. Of the current changes. Nah, ketika kawatnya ini nggak menyentuh sikatnya ini, maka arus listriknya juga terputus. Jadi cuma ada di sekitar sini saja. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah penghubung atau penghantar. Penghubung atau penghantarnya itu berupa ini, sebentar.
Nah, berupa split rings ini. Nah, split ring ini tuh merupakan penghantar supaya ketika dia tetapkan, jadi ketika ada medan magnet seperti ini, kawat ini tuh bisa berputar gitu loh. Nah, ketika kawat ini berputar, lalu kemudian ada arus listriknya, nah diharapkan arus listriknya tuh bisa tetap mengalir walaupun dia sambil berputar gitu. Split rings, as the name suggests, is a ring that is split in between, giving two half rings. Nah, ini kenapa split ringnya itu dibagi dua seperti ini? Karena misalnya kalau dia itu tetap bulat, otomatis kan nanti arus listriknya bisa jalan ke sini juga, tidak fokus menyentuh dari sini ke sini. Nah, oleh karena itu dibuatlah gap seperti ini. Jadi yang ini ya hanya fokus untuk kawat yang sebelah sini, dan ini hanya berfokus pada kawat yang sebelah sini. With the same gap in between. Now let's see how the split rings automatically change contact for every half a rotation. So right now this brush is in contact with this half part of the split ring, violet color. When the coil rotates and comes to this position, the direction of the current changes, and this brush now is in contact with the other. Nah, akan tetapi ketika ini kawatnya itu tegak lurus, otomatis kan brushnya juga tidak menyentuh kedua-duanya kan. Nah, itu arus listrik yang ada juga tetap kosong. Another half part of the split ring, pink color. This arrangement provides that current flows in the same direction. Nah, akan tetapi ketika walaupun baru berputar sedikit saja seperti ini, arus listrik tetap bisa mengalir ketika split ringnya itu mengenai sikatnya di sini. Again, as the coil comes to this position, finishing another half a rotation, you can see that this is only changed contact. Brush is in contact again with the violet color half part of split ring. In this way, the DC generator is built, where the current only flows in one direction through any external circuit. And in this arrangement, with brushes and split rings, which helps us to automatically change contacts, we call them commutators. So split rings act like commutators. The next thing we must mention, and it's really important for working principle of DC generator, is how can we determine the direction of the current, magnetic field and force. To determine all this, we must use Fleming's right-hand rule. Nah, ini seperti yang tadi saya bahas sedikit ya tentang Fleming right-hand rule, di mana ketika we will explain how can we use Fleming's right-hand rule. As you can see, the rotation of the coil is clockwise, and the force acting. Ketika putarannya itu searah jarum jam, nah, dan juga gaya medan magnetnya itu dari kiri ke kanan. Part of the coil AB pushing that part of the coil upwards. So to know the direction of the induced current, we apply the Fleming's right hand. Nah, ini kaidah tangan kanan ya, ketika ininya yang jari telunjuk, ibu jarinya itu mengarah ke gaya putarannya. Nah, ini putarannya kan searah jarum jam, berarti dia gaya putarannya ini kan ke arah atas tadi. Nah, ke arah atas seperti ini. Nah, dari terus medan magnetnya itu dari utara ke selatan, otomatis dari yang ini kan yang jari telunjuk ini mengarah ke sana. Nah, maka how do we do that? We place our right hand so that the thumb points up, showing the direction of the force. The index finger or the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south pole, and the middle finger will point. Maka arus listriknya itu ke arah sana atau ke arah depan sana. Berarti dia ketika ini kan yang di sini dia muter ke atas, arah panahnya ke atas, arah medan magnetnya ke kanan, lalu arah arus listriknya berarti ke depan, ini mengalir seperti ini gitu. The direction of the induced current, which is in our case from A to B. Similarly, to find the induced current in a part of the coil CD, we again use Fleming's right-hand rule. So the rotation of the coil is clockwise and the force acting on part of the coil. Nah, ini untuk yang sebaliknya ya, ketika dia searah jarum jam juga kan putarannya dia yang ke bawah. Ini ke atas, ini ke bawah. Nah, ini dia panahnya ke bawah. Untuk arah medan magnetnya juga masih sama dari kiri ke kanan. Nah, berarti arah arus listriknya ya kemari, ke depan sini. CD pushing that part of the coil downwards. The thumb points down, indicating
indicating the direction of the force, the index finger or for the finger pointing in direction of the magnetic field from north to south, and the middle finger will point in the direction of the induced current, which is in this case from C to D. So to conclude, the induced current follows the path ABCD of the coil. The effect of the Nah, split ring ini untuk commutator in membaca DC generators apa is to ensure namanya that the induced EMF is untuk membaca grafiknya. Sebelumnya kan ada gambar grafiknya itu kan, kenapa bisa grafiknya itu seperti ini. Ketika dia 0 derajat itu dia 0, ketika 45 derajat atau ketika sedikit miring seperti ini dia V atau kecepatan arus listriknya itu segini. Lalu kenapa ketika dia pas lurus seperti ini dia maksimal, ketika 90 derajat dia maksimal, lalu ketika 135 dia kembali turun, hingga 180 derajat itu dia 0 lagi. always in one direction. We can see that in this graph, where V represents the amount of induced EMF and T represents time. You will notice in the graph how the sine wave changes through it. Jadi ketika setengah putaran dari sini itu menggambarkan setengah grafik ini. Satu lengkungan ini ya. Jadi karena tadi kan ketika langsung di sini saja ya. Ketika brushnya ini kan ada gapnya. Brushnya ini ada pisahannya. Nah, ketika dia tegak lurus atau ketika dia 0 derajat sebelum diputar, itu brushnya tidak menyentuh apa-apa. Jadi masih dalam keadaan kosong, sehingga itu juga membuat arus listriknya tuh nggak ada yang mengalir. Nah, ketika dia 45 derajat itu arus listrik baru mulai mengalir, akan tetapi belum maksimal. Nah, maksimal itu ketika 90 derajat, di mana masing-masing kawat itu menyentuh langsung ke brushnya. Nah, makanya di sini 90 derajat itu dia maksimal. Nah, ketika dia 135 derajat, kembali lagi brushnya itu menjauh dari kawatnya, kawat yang ini, yang kuning ini. Nah, sehingga dia kembali turun, apalagi ketika 180 derajat dia kembali tegak seperti ini. Nah, itu brushnya tidak menyentuh apa-apa, tidak menyentuh split ringnya juga, sehingga ini alirannya juga terputus. Mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan saya pada basic electric ini. Apabila ada salah kata atau banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.